Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Oke, 107,1 FM Mandiri Radio News Station. Oke teman-teman semuanya, di sini Nino akan kembali lagi berbagi cerita dengan kalian semua. Sekarang Nino sedang ada di lokasi daerah Sri Basuki, dan di sini juga sudah ada kurang lebih 3 orang yang lagi nongkrong di salah satu pos ronda ya. Jadi ini di pertigaan tapi ada pos ronda di situ. Ada Mas Iwan, biasa dipanggil Iwan di sini. Kemudian lagi ada Agung, yang kita bertiga di sini akan mencoba berbagi pengalaman horornya. Terutama ini untuk Mas Iwan, karena kan tadi kita sempat cerita-cerita di awal tentang pengalaman atau perjalanan mistis Mas Iwan. Kayaknya banyak juga ini Mas Iwan ya. Ini Mas Iwan mau menceritakan tentang apa nih? Yang masalah di cerita horor di pabrik karet tua Komi. Di daerah Komi Lama. Ya, daerah Komi Lama, pabrik tua itu. Pada waktu itu hujan kecil pas malam Selasa. Saya tuh coba-coba mau mau datang ke kuburan keramat. Itu dalam rangka apa tuh, Siwan? Ya, maksudnya sih mau cari rezeki, tirakat lah gitu. Oke, di sini mungkin kita perjelas dulu nih kawan mandiri. Mungkin kita tanda kutipin dulu cari rezekinya ini ya ke hal goib ya Mas Iwan ya. Iya. Nah, dan ini kejadian udah lama ya Mas Iwan, apa baru-baru ini? Itu kejadian udah pengalaman waktu saya bujang, berarti udah 20 tahun yang lewat gitu loh. Oke. Jadi gimana? 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya mau coba-coba cari nomor gitu. Cari nomor untuk kalau siapa tahu saya dapat nomor gitu, saya bisa untuk modal usaha gitu maksudnya. Nah, dari sini semua segala macam sajen dari rumah sudah saya siapin. Saya bawa ke belakang pabrik tua itu. Pabrik paling angker, kalau di sana itu paling angker pabrik itu, karena udah puluhan tahun dia kosong, nggak terpakai, dan bangunan juga udah hancur. Jadi saya nekatin, saya udah bulat niat saya, tekad saya udah bulat untuk nyebrangin kali besar itu di belakang pabrik Komi menuju kuburan keramat di sana, yang kuburan yang panjangnya hampir 3 meter. Oke, tapi sebelumnya untuk lokasi itu sendiri Mas Iwan taunya dari mana itu? Nah, kalau di lokasi itu ya masyarakat situ juga memang tahu. Oh, udah jadi rahasia umum lah ya. Sudah tahu kalau di situ ada kuburan keramat yang panjangnya 3 meter. Kalau nggak salah dulu itu kuburannya Sultan apa itu, gelarnya ini orang Lampung itu.
Cuman saya juga lupa karena udah puluhan tahun, udah 20 tahun yang yang lalu. Nah, begitu saya sampai di pabrik, di belakang pabrik itu, semua sajen segala macam saya taruh di belakang pabrik, pas di tempat pembuangan limbah itu. Saya telanjang, saya buka baju celana, jadi cuman pakai sempak aja. Saya nyebrang, saya seberangin kali itu, kali besar itu, yang panjangnya mungkin kurang lebih 8 meter, lebarnya kali itu yang saya mau seberangin itu. Dari pinggir ke pinggirnya 8 meter ya? Iya, 8 meter. Nah, begitu saya nyemplung ke air itu, masuk ke air itu, berenang, sesampai saya tengah-tengah itu ada ular besar lewat. Saya sendiri nggak tahu apakah itu ular naga atau ular biasa, nggak tahu. Cuma yang jelas dia ular itu sebesar pohon kelapa, kurang lebihnya sebesar pohon kelapa. Saya nekatin aja, saya seberangin aja. Begitu saya nyampe di seberang, tangan saya megang akar pohon ingas lah itu. Keluar, entah dari mana keluarlah. Apa itu jin, apa genderuwo, saya sendiri nggak tahu. Dia bertanya, mau apa kau anak muda? Kata dia, kata si genderuwo ini. Saya jawab, saya mau cari rezeki, saya mau minta rezeki. Balik dia menjawab, rezeki kamu sudah ada, pulang aja kamu sekarang. Akhirnya saya kembali lagi ke seberang, ke tempat saya datang tadi. Air itu udah biasa, nggak ada yang namanya ular, nggak ada yang namanya binatang, cacing pun nggak ada. Semua itu cuma halusinasi godaan saya pertama aja awal. Begitu saya nyampe di seberang di belakang pabrik Komi itu, di tempat pembuangan limbah itu, ya semua normal, biasa. Cuman ya tetap yang namanya suasana horor itu tetap mencekam. Terus dari situ Mas Iwan tahu arti dari yang disampaikan, karena kan dia nggak nyebutin lebih rinci gitu kan, misalkan jumlahnya atau gimana, angkanya kayak gitu. Enggak juga, dia cuman ngomongin, kata dia cuma berkata, rezeki kamu sudah ada, pulang aja kamu sekarang. Hanya bicara begitu aja dia. Nah, setelah saya cerna dengan pikiran saya, rezeki saya sudah ada itu dari mana? Apakah tadi yang ular tadi itu, ataupun ada kejadian yang lain? Saya tunggu-tunggu. Setelah saya berjalan sambil ngelamun itu, mikirin rezeki saya itu yang mana, dari mana. Setelah sampai di rumah, badan sudah capek, langsung tidur saya. Begitu saya tidur, saya diimpiin lagi. Nah, ya ular itulah yang ngimpiin saya. Saya tuh merasa kayak dililit ular. Dililit ular, digigit ular waktu itu. Kayak sampai saya tuh nggak berdaya dalam mimpi saya itu. Akhirnya saya terbangun pas orang azan subuh. Saya terbangun azan subuh itu, saya berpikir lagi, apa ini binatang ini, ular ini nandain apa. Nah, akhirnya saya ngelihat di buku Sio itu, ular yang paling besar ini angka berapa. Ternyata ada angka itu. Ya, saya coba-coba, saya iseng-iseng saya pasangin sama saya nomor itu. Keluar. Nah, mungkin itu rezeki saya ya. Begitu saya dapat nomor itu, ya saya sendiri
bertanya-tanya lagi, apakah saya harus ke sana lagi atau gimana? Saya sendiri nggak tahu itu. Tapi apa yang bikin Mas Iwan nggak takut untuk ngelakuin hal itu, Mas? Karena kan kalau kita tahu kan itu malam kan, dan kondisi itu sungai. Siapa tahu ada binatang ya kayak ular tadi gitu loh, sampai Mas Iwan tuh sampai nggak takut gitu loh. Kalau pikiran kita sudah kusut, pikiran kita sudah kusut, kita sendiri sedang lagi pengangguran waktu itu, ya apapun yang terjadilah. Yang penting saya untuk ke depan, untuk besok saya ada perubahan gitu. Entah berubahnya seperti apa, saya sendiri nggak tahu perubahannya seperti apa gitu. Oke, jadi ceritanya kayak gitu ya. Cuman ngelakuin hal kayak gitu Mas Iwan sekali itu aja atau ada beberapa kejadian juga yang mungkin hampir serupa dengan kayak gitu? Ya serupa tapi tak sama. Banyak yang saya lakukan itu, seperti saya datangin kuburan-kuburan keramat, kuburan yang orang hamil gantung diri, terus ya, di kuburan yang orang ketabrak kereta, terus kuburan orang mati tabrakan, itu ya sering saya datengin di kuburannya itu. Bahkan ke pohon-pohon besar pun saya datengin sama saya. Saya ya bisa dibilang saya itu terbilang penyembah berhala lah gitu kan, rezekinya sama berhala gitu kan, sama pohonan sama kuburan itu kan. Termasuk saya itu terbilang mendoakan Tuhan, tapi nggak juga, tujuannya nggak ke situ gitu loh. Bukan berarti saya mendoakan Tuhan, tapi ya saya bisa dibilang saya itu yang namanya tirakat itu banyak macam jalannya gitu kan. Kayak saya datengin, saya tidurin di kuburan orang yang hamil gantung diri, ya saya tidurin sama saya. Itu ceritanya gimana tuh? Bisa tahu dia gantung diri tuh karena berita atau Mas Iwan memang ada bisikan gitu? Itu memang udah ada kabarnya, berita. Ada kuburan tuh udah. Sambil ngopi Mas. Sudah berapa tahun saya tuh ini, saya cari keterangan dari penduduk di sini, di mana tempat yang kira-kira agak angker, yang menyeramkan, yang bisa yang kadang bisa bikin heboh orang lewat atau warga gitu. Ternyata ya dikasih tahu, ditunjukin, kalau kamu berani coba aja kamu tidur di kuburan, di tempat orang hamil gantung diri, orang mati gantung diri karena dia hamil, nggak ada yang tanggung jawab. Saya tidurin sama saya, ya memang nyata terlihat sama saya itu berupa asap tapi berbentuk manusia, asap berbentuk manusia, manusia hamil gitu, warna putih tipis itunya asapnya itu. Ya dia nggak mengatakan sesuatu apapun, cuman dia hanya memandang seperti orang penuh kebencian gitu loh. Ngelihat Mas Iwan itu. Kalau ngelihat kita manusia ini, itu seperti menaruh dendam gitu. Cuman ya karena saya nggak merasa bukan saya yang melakukan, ya saya nggak pedulikan itu semua. Yang pada akhirnya dia dengan sendirinya hilang, si asap putih itu hilang dengan sendirinya. Nah, lalu saya tertidur karena saya udah ngantuk. Tertidurlah saya di kuburan itu, di atas kuburan itu, yang meluk kuburan itu. Nah, saya diimpiin dalam kuburan itu, di kuburan itu. Ya mimpinya saya juga kayak beliau itu kayak ngajak saya gitu. Ngajak saya untuk pergi kemana itu, kayak perasaan kayak di alam lain lah gitu, kayaknya indah sekali itu tempat-tempatnya itu. Nah, begitu saya tangan saya ini kesantuk itu
patok kuburan itu. Baru dari situ saya terbangun dari situ. Setelah saya lihat kuburan itu, saya pakai baterai korek. Itu namanya Sumi. Dia kelahiran tahun 1986. Dia lahir 1986, wafatnya pada waktu itu 1999. Saya lihat di patok kuburannya itu. Iseng-iseng saya pasang nomor, keluar nomornya. Iya. Padahal saya tuh nggak ada firasat saya dikasih nomor ini, kasih rezeki apa. Saya tuh nggak ada firasat. Cuman tangan saya kesantuk, sewaktu saya tertidur kesantuk sama patok kuburan itu. Saya lihat patok kuburan itu, saya baca namanya lahir tanggal tahun 1996, wafat 1999. Iya, kok 86. Iya, 1986, bukan 1996, 1986, lahir, wafat 1999.